Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas kita syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasul, ada dua nikmat yang umatku ini sering lalai. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang. Ada yang diberi sehat, tidak diberi waktu luang. Sakit rawuh mboten Bu? Mboten, ra sempat, isu-isu repot gitu. Ada yang diberi waktu luang tapi tidak sehat. Sakit rawuh nggih mboten. Jadi kalau yang hadir ini berarti istimewa. Gitu, diberi waktu luang tur sehat. Ini kan sing pilek mboten? Mboten nggih, berarti sehat tenan. Karena sehat itu adalah rezeki, ya. Rezeki itu jangan dipikir hanya duit, ya, hanya fulus. Tapi sehat itu adalah rezeki. Termasuk yang disebut rezeki itu ilmu. Maka kalau kita berdoa itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu, warzuqni fahman, rizkikanlah pemahaman. Jadi pemahaman ilmu itu rezeki. Ya, kalau pagi ini kita hadir kok mudeng, ini rezeki nih. Itu ilmu insya Allah barokah. Ya, jadi keberkahan ilmu itu bertambahnya manfaat. Termasuk rezeki. Di antaranya adalah punya putra, itu rezeki juga, ya. Karena doanya Allahumma janibis syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana, gitu. Kalau Bapak Ibu mau berkumpul itu doanya begitu, ya. Mohon dilindungi dari setan dan dilindungi dari apa-apa yang Allah rizkikan. Nah itu ya, putra. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kita bersyukur Allah berikan rezeki yang banyak. Salah satu nikmat yang luar biasa yang kita sering tidak menyadari yaitu juga rezeki atau nikmat iman dan Islam, ya. Yang itu kita harus pegang teguh, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah memperkuat iman, memperkokoh iman. Kalau kita lihat wajah umat Islam hari ini, ya, itu kira-kira homogen, seragam atau heterogen? Heterogen, ya, warna-warni, macam-macam, ya. Saya ingin cerita bagaimana wajah umat Islam hari ini itu paling tidak bisa kita kategorikan atau kelompokkan jadi 5. Nanti saya kasih masing-masing warna. Niki mboten nonton hubungannya kalih partai nggih. Mboten nonton. Supaya mudah ingat-ingat saja. Jadi yang pertama adalah warna hitam. Nah, niki ada sebagian kaum muslimin yang kita masukkan dalam kelompok yang pertama ini warna hitam. Jadi yang warna hitam ini umat Islam meskipun dia muslim itu tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi sing diperintah ya ora dilakoni, yang dilarang oleh Allah malah dilakoni. Nah, ini orang walaupun dia muslim hampir-hampir seperti orang yang tidak beragama. Kalau zaman dulu sering kita sebut molimo. Molimo. Ini sebetulnya bukan apa mo itu limo tapi moh limo. Nah, itu ya. Ini salah satu ajaran dari Wali Songo, ya. Moh limo. Moh dalam 5 perkara, ya. Moh yang pertama itu main, moh main, ya, tidak mau berjudi. Yang kedua moh ngombe, tidak mau mabuk. Kemudian ada moh madat, ya, itu ganja kira-kira. Ya. Kalau sekarang itu narkobawan dan narkobawati. Moh maling, nah itu mencuri. Dan yang kelima moh madon, nah itu ya, tidak mau berzina, ya, tidak mau main perempuan. Tapi kalau bukan moh tapi gelem, nah itu
melakukan hal-hal yang buruk. Jadi sudah lengkap. Di mana kelompok yang pertama yang warna hitam, mungkin dia pelaku kriminal, tidak pernah ibadah, sehari-hari hanya mencuri, merampok, merampas. Bukan anak-anak muda yang kalau malam itu melek itu ya, terus mencegat pengendara sepeda motor ya, di Jogja sempat ya, ritih ya. Nah itu hampir-hampir tidak tahu agama, masuk penjara. Sebagian besar di lembaga pemasyarakatan itu umat Islam ya. Hampir-hampir dia tidak paham agama. Ini yang warna hitam, yang adanya itu lebih buruk daripada ketiadaannya. Jadi kalau di masyarakat lebih baik tidak ada gitu. Jadi ada itu bikin masalah. Masjid ora tahu ya. Ono kayak hilang-hilangan terus lah gitu ya. Ini yang warna hitam. Yang kedua sekarang kita kasih warna merah. Ya. Kalau yang warna hitam tadi ya wajib tidak dikerjakan, yang haram dilanggar. Nah, kalau yang warna merah ini itu semua tidak dikerjakan. Apa-apa moh. Jadi dia itu tidak pernah berjudi. Tapi yo enggak sholat. Tidak pernah berzina. Neng yo ora tau poso. Nah, niku lho. Sing penting apik karo tangga. Ini kalau orang Jawa bilang abangan. Abangan itu. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa idna qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah kamu terhadap ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Jadi semua itu sujud. Para malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis ini enggak mau sujud. Mengapa iblis tidak mau sujud? Ayat ini mengatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi aba, orang Jawa itu suka plesetan. Aba itu terus abangan. Jadi aba. Ini bukan berarti iblis tidak mampu, tapi tidak mau, wegah, malas, ledaliti, ida itu, udah tutut, ica itu, ida itu. Nah, itu ya. Ini wong Jawa itu ada yang begitu. Jadi tidak mau mengerjakan bukan karena tidak mampu, tapi tidak mau. Saya ingat waktu bencana gempa itu, kebetulan saya dulu pernah tinggal di daerah Sewon. Rumah saya termasuk yang rusak. Terus setelah gempa itu dandan ya. Setelah gempa itu saya pindah ke utara, saya tinggal di dusun sono. Nah itu banyak yang bangun rumah. Nah tenaga-tenaga tukang-tukang itu kalau bangun rumah kan biasanya badannya kekar-kekar, ya betul. Awalnya kuat-kuat, ruso-ruso. Bisa ndak? Kuat nggak kira-kira ngangkat beban 10 kilo? Kuat. 50 kilo? Kuat. Ambok sakintal mung kuat. Hebat kan? Jadi orang tenaganya kuat, badannya besar, ngangkat beban berat kuat. Tapi Bapak Ibu ngangkat tangan untuk takbiratul ihram ini jadi ra kuat. Nah, ya. Abot. Nah, ini kelompok yang kedua, yang warnanya merah tadi ya. Jadi opo-opo wegah. Enggak mau, enggak kuat. Ada ibu-ibu ya sudah paruh baya belum sholat. Dia bilang, "So nek anak-anakku wis do mentas." Lah iki kelelep niki. Engko nek anakku wis dadi wong. Nah, terus nak sakniki kira-kira dadi napa nggih? Bu kula aturi salat kagem sangu wonten akhirat. Ya begitu. Dia bilang apa? Ngopo dadak salat barang. Wong sing penting selamat. Nek mangan wareg nyandang rapet turune anget. Nah itu. Nek nyandang rapet turune anget ya koncone broiler to niku, Bu. Ada enggak begitu model? Ada. Jadi tidak mau mengerjakan sholat karena apa? Malas. Karena dia tidak mau mengerjakan. Ada orang yang pintar, yang intelek, lulusan dari luar negeri, pernah ke Eropa, pernah ke Amerika, pernah ke Jepang, pernah kemana-mana. Tapi kalau ke masjid nggak pernah. Kenapa kok nggak pernah ke masjid? Napa masjid niku aduh tebih ngoten napa? Aduh pundi kalih Eropa gitu. Jadi orang tidak mau ke masjid bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Nah ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini modelnya adalah dia tidak mengerjakan yang haram, tapi yang wajib juga tidak dikerjakan.
Tidak pernah berjudi tapi tidak sholat, nggak pernah berzina tapi yo ora poso. Nek napa Ramadan niku ya mboten poso. Ya kalau di masjid-masjid itu sering doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Niku ora melu ndonga ngoten niku. Ya. Yang minta diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan mohon berharap supaya diberikan umur panjang sampai menghadapi Ramadan. Wong Ramadan kalian mboten Ramadan niku padha mawon. Ini kelompok yang kedua. Warnanya apa tadi? Merah. Oke, yang kedua warnanya merah, tidak mengerjakan apapun. Nah, yang ketiga kita kasih warna abu-abu. Nah, warna yang abu-abu ini semua dikerjakan. Yang wajib ya dikerjakan, yang haram ya dilakoni. Itu STMJ, sholat terus maksiat jalan, STMJ. Jadi orang yang mengerjakan semuanya ini pasti orangnya kacau. Jadi kalau mau kacau, gampang. Lakukan semuanya, mesti kacau. Ya. Jadi dia sholat iya, tapi kalau malam begadang, main, keplek anggo duit, judi, sampai pagi subuh. Itu subuhan ke masjid. Ning mboten masjid dakwatul Islam nggih mboten nggih. Soalnya bar sholat ning masjid niku terus mbelah kiri. Ngoten niku. Itu sampai malam, tapi siangnya itu Jumuan. Kebetulan hari Jumat. Niku ngoten niku. Habis Jumatan itu dia berzina. Yang model kayak begini nih, wajib ya dikerjakan, yang haram ya dilakoni. Sholat terus maksiat ya jalan. Ada enggak yang model begini? Dulu tahun 2000 sekian ya, 2006, 2007, saya ingat itu. Ada salah seorang anggota anggota DPR yang terhormat itu, ya. Dia calon menteri agama, salah satu kepala bagian kerohanian salah satu partai di negeri ini, calon menteri agama, mantan ketua PBMI. Lalu itu so kepencet karo penyanyi dangdut, terus berzina, terus sampai kemudian videonya kemana-mana gitu. Itu kan kayak orang penyanyi, kayak pengurus takmir kan gitu, Pak Takmir gitu ya. Tapi kemudian wajar kalau pengurus takmir itu rajin sholat gitu, tapi berzina. Nah ini pasti kacau. Yang wajib ya dikerjakan, yang haram ya dilakukan. Ini pasti kacau. Kita kasih warna apa tadi? Abu-abu. Ya. Dari sekian 270.000 jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, ini kan melaksanakan perintah Allah kan. Ada tidak kira-kira yang berangkat ke sana dengan uang hasil korupsi? Ini kira-kira wonten mboten? Yang wajib dikerjakan itu, yang haram ya dilakoni. Ini mesti kacau. Mesti kacau. Saya catat dulu pernah ada yang pulang dari haji ya, masih pakaian haji begitu, topi haji ya, nggak tasbih itu, mulutnya itu masih komat kamit ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, masih begitu. Itu dijemput di bandara karena dituduh korupsi pembangunan perumahan Purnawirawan ABRI. Dulu masih komat kamit itu belum sampai rumah itu dijemput KPK. Ada yang model begini? Ada. Dulu ada film ya, modelnya juga kayak ini, kelompok yang abu-abu itu, catatan si boy. Itu dulu, ini sekarang di Ribon ada lagi katanya. Satu sisi rajin ibadah, kalau ketemu orang assalamualaikum, wah tapi pacaran terus gitu. Kerjaannya begitu, mendekati zina. Ya pikir mungkin itu bagian dari ibadah. Yang wajib dikerjakan, yang maksiat juga dilakukan. Ini kelompok yang ketiga. Mboten sing model ngeten iki. Ada. Ini sholat terus, maksiat juga jalan. Kita kasih warna abu-abu. Nah sekarang yang keempat. Nah, ini kita lagi diagnosa ini. Kira-kira umat kita ini masuk kelompok yang mana? Banyakan. Yang keempat ini kita kasih warna biru. Nah, kalau yang warna biru ini sudah lumayan. Jadi yang wajib-wajib ya sudah dikerjakan. Yang dilarang oleh Allah ini sudah ditinggalkan. Dosa-dosa besar dia hindari gitu. Tapi dia bilang begini, ya kalau agama itu nggak usah kenceng-kenceng. Yang namanya bisnis itu ya bisnis. Kalau bisnis kok
kenceng-kenceng. Itu ora sida bisnis, ora sida badi. Ngoten niku, Bu. Sekarang itu enggak ada halal haram. Wong yang haram saja susah apalagi yang halal. Ngoten niku. Tidak ada halal haram. Yang ada itu halam. Nah, ngoten niku ya. Jadi remeng-remeng ya, tengah-tengah gitu. Ya Islam, tapi nggak usah pakai kerudung lah, nutup-nutup begitu. Ini zaman modern. Ayo begitu. Ada juga yang mengatakan Islam itu nggak usah ngomong politik, nggak usah ngomong ekonomi, muamalah, sudahlah. Yang wajar saja, yang normal saja, yang penting jangan kebangetan. Itu seolah-olah Islam itu tidak mengatur masalah itu. Itu di dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah itu ala harf, di tepi-tepinya. Kalau bahasa Jawa ini ku melipir-melipir. Yang namanya melipir-melipir itu milih-milih. Jadi beragama itu milih-milih. Kalau disukai beragama itu mendatangkan khair, kebaikan, itma'an nabi, maka dia akan tetap di situ. Wa in asabahu fitnah inqalaba ala wajhi. Tetapi ketika beragama itu kemudian mendatangkan ujian, kok rasanya abot, berat. Bisnis kok dadi angel, biasanya untuk nyogok ora untuk nyogok. Biyen ki biasanya ngutangi gampang, nganggo bunga ora apa-apa. Setelah ngaji itu kok malah jadi orang yang ngutangi. Wah repot iki. Nah, terus nggak mau begitu. Inqalaba ala wajhi, dia mundur ke belakang. Agama itu pilih-pilih. Ayat yang disampaikan ya itu tertentu saja. Nah, namanya politik nek ora nggo duit ora dadi misalnya gitu ya. Ya rasa nggowo agama, ayatnya disimpen sik kira-kira begitu. Nah, ini dikatakan oleh Allah khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dialah orang yang rugi dunia akhirat. Sungguh dia dalam kerugian yang nyata. Ini tadi warna apa yang keempat? Warna biru. Nah, yang biru ini pilih-pilih. Jadi pilih-pilih. Oke, yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir ini kita kasih warna putih. Warnanya apa, Bu? Putih. Ya. Warna putih itu mereka umat Islam yang sudah membaca surat Al-Baqarah ayat 208. Kemudian dia mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Masuk Islam itu totalitas. Nah, dalam bahasanya Rasul itu terima seperti terangnya matahari atau tolak seluruhnya. Jadi kalau nerima itu ya utuh. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu terima seluruhnya. Ini udkhulu fi silmi kafah. Kenapa kita harus menerima seluruhnya? Karena saat perintah ini tidak dilakukan sepenuhnya, maka bagian yang tidak masuk di dalam Islam itu pasti melanggar larangannya. Nah, larangannya apa? Larangannya adalah lanjutan dari ayat ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah setan. Jadi kalau kita tidak Islam, maka bagian yang tidak Islam itu jalan setan. Padahal setan adalah musuhmu yang nyata. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Rasul itu pernah suatu saat itu membuat garis. Nah, jadi Nabi itu dulu walaupun teknologi itu belum berkembang seperti saat ini ya. Kalau model sekarang itu ada PPT, ada. Sini biasa ya pakai PowerPoint. Sesuatu yang divisualkan, sesuatu yang bisa kelihatan. Nah, ini karena pertemuan pertama tidak usah pakai PowerPoint. Gampang, ibu-ibu pintar, bapak-bapak pintar di sini. Tapi Nabi seperti kalau zaman sekarang PowerPoint itu. Jadi beliau membuat garis, cret itu. Terus beliau mengatakan sabilullah, jalan Allah. Jadi sabil itu tunggal, jalan Allah. Itu cuma satu, sabilullah. Garis.
Kemudian Nabi membuat garis-garis yang banyak di sekitar garis yang satu tadi, sabilullah tadi. Beliau mengatakan subulus syaiton, tret, kiri kanan itu ada garis-garis. Inilah yang namanya subulus syaiton, jalan-jalan setan. Jadi subul itu jamak, artinya banyak jalan. Jadi yang jadi jalan Allah ada berapa? Satu. Selain jalan Allah ada berapa? Banyak. Nah, maka kalau kita tidak mengenal jalan Allah, maka kemungkinan besar yang dilalui jalan setan. Nah, ini hati-hati. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kira-kira kalau kita renung-renungkan dari 5 warna tadi, ya, yang pertama warna hitam. Warna hitam itu yang wajib tidak dikerjakan, yang haram yang dilanggar, yang paling jelek. Yang kedua warna merah. Warna merah itu keduanya tidak dilakukan. Yang haram ya tidak dilakukan, yang wajib ya nggak dikerjakan. Warnanya merah. Yang ketiga ini abu-abu. Semua dikerjakan. Wajib ya dikerjakan, yang haram ya dilakoni. Yang keempat warna biru, masuk Islam tapi milih-milih. Yang kelima putih. Kira-kira kita ya masuk yang mana? Paling ini tidak pengen jadi warna apa? Nah iso Anggel leres ya. Kira-kira kita sakit buatan Bu? Insyaallah. Nah orang mukmin itu begitu. Ini jamaah masjid Atul Islam ini memang orang-orang beriman tuh, pede, yakin. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah. Karena kita itu sebetulnya bisa itu karena pertolongan Allah loh, bukan karena kemampuan kita loh. Non sewu ya. Ini kalau tidak paham masalah tauhid ini kita jadi sombong. Kita bisa melihat karena apa? Punya mata. Kita bisa mendengar karena apa? Punya telinga. Bisa berjalan karena punya kaki. Bener. Ada nggak orang punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa dengar, punya kaki nggak bisa jalan? Ada. Orang ambekane sakit tidak masjid boten. Jadi yang membuat kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa jalan apa? Allah. Itu kita harus nol, kita tidak punya kemampuan apa-apa kecuali Allah. Maka kalau kita mau melakukan kebaikan itu harus yakin Allah itu akan menolong kita. Kalau kita tidak ada keyakinan seperti itu, sebenarnya iman kita lemah. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Bagaimana supaya kita jadi yang kelima? Udkhulu fisilmi kafah. Ini biasanya saya kalau ngaji gini minimal 4 kali pertemuan, tapi saya mau ringkas ini setengah jam rampung nih kira-kira bicara nih. Nah, untuk bisa yang kelima ini berarti ada kebangkitan, ada semangat, makgregah gitu. Berarti kira-kira orang yang makgregah, semangat, bangkit karena keimanan itu dipimpin oleh hawa nafsu atau dipimpin oleh pikiran kita? Yang nomor 5 nih lho. Hawa nafsu apa pikiran? Pikiran. Jadi kalau kita hari ini belum banyak merenung, belum banyak mikir, uriping glinding mawon ngoten niku. Ya kira-kira glinding itu tekan pundi? Atau yang bilang begini, seperti air mengalir loh. Air mengalir itu sampai mana? Mesti sampai laut. Nggih nopo? Ngantos dumugi septic tank sakit mboten Bu? Sakit nggih? Ya gitu. Jadi belum tentu air itu sampai laut, belum tentu gitu ya. Jadi kita ini nggak akan bangkit kalau nggak pernah berpikir. Ngaji terus bendino nih Bu, ini ora tahu mikir Bu ya. Sakit mboten niku? Maaf ya, ini saya sampaikan ngaji kira untuk tersinggung. Nggih, mboten, nggak boleh tersinggung. Allah itu Subhanahu wa taala itu memberikan kepada dua makhluk yang berbeda dengan dua hal yang sama, ya, yaitu binatang dan manusia. Jadi kalau satu lagi sebenarnya malaikat. Malaikat itu diberi pikiran, tapi tidak diberi hawa nafsu. Kalau binatang itu diberi hawa nafsu, tapi tidak diberi pikiran. Nggih mboten? Lah manusia diberi pikiran, diberi hawa nafsu. Kalau manusia itu menggunakan pikirannya, mengontrol hawa nafsu, nah ini pengajian menjelang Ramadan ini kata niki.
diberi pikiran bisa ngontrol hawa nafsu, itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Tetapi kalau dia punya hawa nafsu, pikirannya ora dinggo. Hawa nafsu malah memimpin pikiran. Pikirannya itu mengikuti hawa nafsu, itu lebih rendah dari binatang. Mohon maaf ya. Nanti kalau ada orang pinter, kaya raya, punya kedudukan, neng hawa nafsunya itu jadi pemimpin, pikirannya ora dinggo, itu lebih bahaya daripada binatang. Nah, tabiat binatang itu bagaimana? Tabiat binatang itu begini. Ini kalau enaknya kalau bahasa Jawa itu mudah menggambarkan sesuatu. Yang pertama melek. Bar melek golek. Bar golek nelek. Bar nelek nyekek turu. Bar niku napa? Mate. Nah, niku ya. Jadi golek melek itu bangun tidur ya. Golek itu cari makan. Habis makan apa? Melek. Habis itu tidur kan? Nyekek. Habis itu mate gitu ya. Kalau manusia ada nggak yang model begini? Mboten. Kira-kira derajatnya itu lebih tinggi daripada binatang atau sebaliknya? Sebaliknya. Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu inhum illa kal an'am balhum adall." Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Siapa tuhannya? Hawa nafsunya. Inhum illa kal an'am, mereka tidak lain seperti binatang ternak. Binatang ternak niki kaya wedhus ya. Sapi ngoten niku. Pitik gitu ya. Balhum adal, bahkan lebih sesat. Jadi yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ketika dia menggunakan pikirannya, maka derajatnya akan lebih tinggi daripada binatang. Mau kita jadi makhluk Allah yang lebih tinggi, yang dimuliakan, syaratnya harus ada iman. Iman itu apa? Berpikir. Apa sebenarnya yang kita pikirkan? Nah, ini kudunya 4 kali pertemuan jadi setengah jam gitu nggih. Nah, maka kita konsentrasi, berpikir, merenung. Pada saat kita ingin apapun, itu jangan melakukan dulu, nih mikir dulu. Apa saja. Pengen sugih, mikir sih, betul? Nek orang mikir kira-kira pripun niku? Harus piye carane? Nah, opo wae carane? Kalau pengen berkuasa mikir dulu enggak? Mikir dulu. Kalau pengen punya pasangan, punya istri, punya suami, mikir dulu enggak? Mikir dulu. Punya kerjaan, mikir dulu enggak? Mikir dulu. Kalau tidak mikir dulu bahaya. Nah, mikir dulu ini apa? Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir tentang hal-hal yang besar, hal-hal yang mendasar, yang paling penting dalam hidup ini. Yang pertama adalah kita ini sebenarnya dari mana? Sangkan paraning dumadi. Ini kalau filosofi Jawa banyak itu ya. Kita ini sebenarnya dari mana sih? Asal muasal kita. Kita itu dari mana? Ini singkat mawon. Kita ini dari mana? Terus setelah ini mau kemana? Terus sekarang ini mau apa? Gambil mboten niku? Gambil nggih. Nah, itu akidah itu. Kita itu dari mana, mau kemana, di dunia ini untuk apa? 100 tahun yang lalu kita ada di mana? Nah, mesti ada lali itu niku. 100 tahun yang akan datang kita ada di mana? Kira-kira tersetting masjid Dakwatul Islam betul? Enggak, kelihatannya enggak. Sing umurnya tekan 100 itu ya arang-arang niku. Wis-wis 100 tahun yang akan datang kita akan di mana? Nah, kalau itu kita tidak tahu, maka kita bertanya, mencari informasi nanti dari Al-Qur'an. Rupanya Al-Quran itu sudah memberitahu. Nah, ini kan shortcut ini, yang ringkasnya, edisi ringkas. Kita ini dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta, manusia, kehidupan, ini pasti pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mesti itu apike koyo ngeten iki mesti sing damel nggih. Gitu? Kita tidak tahu yang bangun itu namanya siapa, tapi kita yakin pasti ada yang bangun, betul? Seperti itu ya. Kita ini hidup punya keteraturan ya. Bisa ambekan wis kanggo mikir gitu. Darah mengalir kita tidak perlu berpikir ya. Kalau laki-laki dan perempuan
menikah, kemudian Allah karuniai hamil ya, dalam kandungan 9 bulan 10 hari, ini normal ya. Itu apa yang terjadi? Ada enggak yang mengatur? Pasti ada yang mengatur. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Allah menciptakan kita ya, melalui prosesnya di dalam alam rahim sampai kemudian lahir. Nah, setelah lahir kemudian tumbuh besar dari kecil ya, ditimang-timang lama-lama kanak-kanak, kemudian tumbuh menjadi muda, dewasa, terus itu ya. Suatu ketika akan mati. Dikatakan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sungguh kemudian suatu saat kamu akan mati, jadi mayit. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian suatu saat kamu akan dibangkitkan kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Kalau ditanya kita akan kemana? Kemana? Kematian, kembali kepada Allah dan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, di titik ini ada umat Islam yang tidak yakin, nggak percaya. Saya cerita gitu, tapi nggak usah nyebut nama ya. Salah satu petinggi partai di negeri ini tuh nggak percaya dengan yang ini. Dia mengatakan begini, ada orang yang mengatakan tentang hal-hal masa depan yang notabene mereka belum pernah mengalaminya. Ada rapat saya ke akhirat atau niku? Niku wonten niku teng YouTube. Niku lho mboten nyebut nama nggih. Kita ceritakan ini supaya jadi pelajaran. Ini ada orang Islam tapi nggak percaya hari kebangkitan. Itu kalau dia hidup di dunia mesti ugal-ugalan. Dari tumit sampai ubun-ubun ugal-ugalan kabeh niku. Nek cah nom nakal banget niku mesti. Kecil-kecil dimanja, muda hura-hura, tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Wis. Ku nek ora ugal-ugalan ora mungkin niku. Coba. Kenapa dia tidak peduli dengan hari kebangkitan? Sepertinya di sono swarga gitu aja. Nah, itu berbeda dengan orang yang yakin bahwa nanti ketika orang mati itu akan dihisab oleh Allah. Men sewu Bapak Ibu, kita apa yang kita lakukan saat itu dihisab loh ya. Bapak Ibu lenggah ngaten iki nggih. Wonten sing lendetan wonten sing mboten nggih. Padha-padha niku nggih, insyaallah pahalane nggih sami. Mboten terus sing lendetan terus dilongi mboten nggih. Terus ora gelem lendetan. Mboten. Insyaallah barokah sama gitu ya. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, maka kalau kita menjawab pertanyaan yang kedua, kita akan kemana? Akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua sikap tingkah laku kita, ucapan kita di dunia. Maka pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, di dunia ini untuk apa? Nah, ini harus dijawab nih. Ini intinya akidah ini teng mriki niki. Kita ini hidup untuk apa? Wonten mboten pusing ning donya niku apa sing digoleki? Seneng, wonten mboten niku. Wonten mboten sing ngoten niku? Nggih wonten, Bu. Ayo yang penting yo sugih to yo. Ana ra sugih iki rekoso ya, ngoten niku. Wonten mboten sing model ngoten niku? Ada enggak yang wis sugih yo isih tetep rekoso? Malah stres. Wonten mboten? Ah nggih wonten. Wah, enak iki nek urip nek ndek bojo ngoten niku. Kabar setelah menikah itu malah ribut terus niku. Wonten mboten sing model ngoten niku? Enak iki nek duwe bocah, duwe anak, wis bahagia niku. Boleh anaknya dadi nakal. Bahasan gede bapaknya jak gelut niku. Bahagia enggak kira-kira? Sebenarnya hidup di dunia ini untuk apa? Bukan mengikuti hobi, bukan mengikuti keinginan, bukan mengikuti passion. Karena urusan hidup di dunia untuk apa itu bukan urusan kita. Tapi urusan sing gawe urip nggih mboten. Niki kira-kira handphone model ngeten niki itu buat apa kira-kira? Bisa enggak handphone seperti ini nggo ganjel lemari? Saged mboten? Saged mboten? Mboten. Oh saged gitu. Teng panggenan kula niku, ya di rumah saya itu, di depan rumah saya itu ada pohon mangga. Iku nek pas lagi woh. Niku nek ya peleme dhuwur-dhuwur to niku gitu. Piye carane njupuk supaya peleme iki tiba? Nek dibandem ngangge handphone kira-kira saged mboten? Saged mboten? Nggih saged. Tapi pertanyaannya buat apa sebetulnya handphone ini? Kan begitu. Untuk apa handphone ini dibuat? Bertanyalah kepada pembuat handphone. Nggih mboten? Tanya sama pabriknya.
pabriknya itu mengeluarkan handphone ini mesti ada buku petunjuknya, nggih mboten? Manual booknya, manual reference-nya. Jangan dibanting. Mboten mboten niku. Jangan dicelup. Nggih mboten niku. Nek dicelup kira-kira ya mesti rusaknya gitu. Manusia diciptakan oleh Allah. Ada aturannya enggak kira-kira? Pasti ada. Siapa yang bikin aturan? Yang bikin aturan itu Allah. Kalau manusia menjalani hidup tidak mengikuti aturan Allah, kira-kira hasilnya niku saya napa rusak? Saya napa rusak? Saat ini kira-kira saya napa rusak? Nek saya berarti wis piturut Gusti Allah niku. Al-Qur'an dan Sunnah niku. Nek rusak itu kira-kira napa niku kira-kira? Ada kemungkinan besar kita tidak taat kepada Allah. Iki kok ora oleh malah dilakoni gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Bapak Ibu ada yang punya masalah enggak? Wonten nggih? Sekedhik napa kathah? Kathah. Enteng pabot? Enteng. Wonten sing abot ya Pak niki. Karena ini ngaji saya berikan filosofinya. Masalah itu yang kita hadapi di dunia itu karena ada kebutuhan atau keinginan yang kita tidak terpenuhi. Nggih mboten? Ada enggak masalah yang berat? Saya sampaikan di sini. Tidak ada masalah yang berat. Kalau kita bicara masalah ya masalah itu saja. Saya ingat waktu dulu SD, waktu dulu saya SD, itu ada yang satu kelas itu mengerjakan soal ujian niku iso kabeh bijine 10. Nah, hebat betul niku. Hebat. Ning koncone sing sak bangku itu ada yang mengatakan saya tidak bisa mengerjakan sama sekali. Bijine 0. Niku sing siji son bijine 10 sijine 0. Ya, pertanyaan saya apa bedanya? Bedanya apa? Apa mergane soalnya angel? Nggih mboten. Angel mboten. Apa yang membedakan? Iki mung sak bangku lho kiwa tengen lho ya. Jawabannya apa? Yang bisa dapat nilai 10, yang mengatakan soal ini ku gampang, itu karena dia sudah tahu jawabannya. Betul enggak? Sing ngomong angel niku pripun? Karena dia tidak tahu jawabannya. Ora tahu sinau, ora tahu maca. Nggih mboten? Jadi tidak ada masalah yang berat. Yang ada itu adalah masalah saja. Manusia itu pasti menghadapi masalah. Kenapa menghadapi masalah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ini potensi, kebutuhan. Taqatu hayawiyatul insan. Dorongan dalam diri manusia. Rasa lapar, rasa haus. Nggih mboten? Nek ora rasa ngeleh, ora tahu ngelak, itu masalah mboten? Bagi yang bersangkutan enggak masalah. Ujug-ujug gledak ngoten niku mawon gitu. Ndak kurang nutrisi, kurang cairan gitu. Karena Allah itu sayang dengan kita, ketika muncul rasa lapar, rasa ngelih gitu kan. Ketika rasa haus, minum gitu kan. Kenapa? Karena Allah memberikan itu. Itu yang namanya masalah. Dan Al-Quran turun itu untuk menyelesaikan masalah. Silahkan nanti dibuka surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Diturunkan Al-Qur'an sebagai apa? Obat. Obat niku napa? Solusi. Nggih mboten? Asy-syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang mukmin. Nah ini loh ya. Cara tanya orang mukmin. Kalau bukan orang mukmin itu tidak pernah menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Solusi masalah pribadi kita apa? Al-Quran. Solusi masalah keluarga kita? Al-Quran. Solusi masyarakat bangsa dan negeri kita apa? Itu jawaban orang mukmin. Kalau dia tidak beriman pasti tidak menganggap itu sebagai obat. Beda enggak orang mukmin sama tidak? Beda enggak orang yang tahu dengan yang tidak? Beda. Dalam surat Az-Zumar dikatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan apa sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Kira-kira itu sama apa beda? Ingkang rawuh enjing menika kalian mboten rawuh.
Benten mboten? Kudu wonten bedane. Aku mau teko pas pengajian jadi ngerti. Jebule masalah itu tidak ada yang berat, yang ada itu masalah. Ah utangku ya tenan nih. Nggo bayar kontrakan ora cukup. Nah kontrakane pinten? Kontrakane 5 juta. Ah ngoten niku. Abot mboten niku 5 juta niku. Abot nggih. Tapi kalau ketemu orang yang mau nolong dan orang itu punya 5 miliar, kira-kira 5 juta niku abot apa enteng? Neng piye carane ketemu wong sing duwe duit 5 miliar terus belum nulungi kan ngoten niku nggih. Makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi yang merubah nasib itu siapa? Allah. Tapi kita yang membuat wasilahnya. Berarti kudu kenal karo wong gitu. Nek kenali kira-kira apike sing dikenal itu wong melarat kabeh apa perlu wonten sing mampu? Ya wong mampu barang. Koncone dhewe kira-kira sing bodoh-bodoh kabeh napa wonten sing pinter? Ane kita ya apike wonten sing pinter. Nek sing pinter iki iso ngandani, iso ngarahke gitu. Itulah namanya silaturahmi. Makanya kalau kita tidak mau silaturahmi ya sulit, tapi ilmu tentang silaturahmi itu adanya di hadis. Kalau kita tidak ngaji ya kita nggak tahu. Ngaten nggih? Jadi masalah itu tidak ada yang berat, yang ada adalah masalah saja. Nah, solusinya apa di dalam Al-Qur'an? Nah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Disinilah pentingnya kita belajar Al-Qur'an mulai dari akidah. Sehingga kita tahu kita itu dari mana, lantas kita ini mau kemana dan hidup ini untuk apa. Nah Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita ini namanya iman. Bahwa kita itu dari Allah akan kembali kepada Allah dimintai pertanggungjawaban. Dan nanti di akhirat itu nasib manusia cuma ada 2 kemungkinan. Ashabul yamin atau ashabul shimal. Kelompok kanan atau kelompok kiri. Niku mung 2 macam niku Bu. Ada enggak kelompok yang ketiga? Yang poros yang tengah ada enggak? Enggak ada. Ashabul yamin itu ashabul jannah. Ashabul shimal itu ashabun nar. Kelompok kanan mlebu swarga, sing kiwa mlebu neraka. Bagaimana supaya kita ini hidup di dunia ini sekali, tapi pasti masuk surga? Kepengen buatan Bapak Ibu? Kepengen banget apa banget? Oh banget, alhamdulillah. Nah kepengen banget itu wis garek kasih tahu saja langsung selesai nih, pun semerintil. Syaratnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada syariat. Nah, syariat inilah berarti harus dipelajari. Bukan hanya dibaca. Al-Qur'an itu wajib dipelajari, wajib untuk bisa dibaca dengan benar. Membacanya sunnah, tapi bisa membaca dengan benar itu wajib. Kalau kita sampai meninggal dunia belum bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, itu nanti ditanya sama Allah di akhirat. Kira-kira wonten mboten sing limaca niku dereng leres? Wonten nggih. Cepet-cepet le sinau. Mengko ndak telat. Mboten apa-apa nggih dibeten-bedeni nggih Pak nggih. Nggih, mboten apa-apa. Mengko ndak telat. Nek telat iku nek telat niku gelo tiba mburi. Ya, ini ngendikane Bapak-bapak. Jadi kita membaca Al-Qur'an, paham, diamalkan dalam segenap aspek kehidupan. Kalau kita sakit kemudian ke dokter, didiagnosa, oh iki lorone iki ngaten iki. Terus diberi resep. Terus resepnya kita bawa, kita baca. Nek mung diwaca tok. Paracetamol ping 3, antibiotik ping 2, anti radang ping 2. Ngoten niku, antibiotik ping 3, paracetamol ping 2. Ngoten niku diulang-ulang. Niku kira-kira mari mboten niku. Nek Al-Qur'an cuma dilombakan dibaca tapi tidak diterapkan, itu kira-kira waras mboten niku. Kalau ada satu negeri yang cuma bisanya baca Quran tapi tidak dilaksanakan, kira-kira negeri ini niku waras apa loro? Nah, jenengan sih jawab dhewe nggih. Loro ati. Padahal negeri kita ini negeri yang luar biasa kaya. Sugih apa sugih banget Indonesia? Sugih banget. Rakyatnya sugih banget apa? Masya Allah, sugih-sugih saiki nggih. Ya gitu. Sing melarat kedabiah pirang-pirang. Padahal kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Nggih mboten? Atas berkat rahmat Allah. Kalau ada yang mengakui engkau adalah ayahku, engkau adalah ibuku,
Tapi anak seperti ini tidak nurut, tidak mau taat sama bapak ibunya. Ini anak model begini enaknya disebut anak apa? Nah, durhaka. Ngerti ki bapaknya mbok nih, ora gelem nurut niku kira-kira anak napa niku? Durhaka. Kalau ada negeri yang dia mengaku merdeka itu atas berkat rahmat Allah, tapi nggak peduli dengan syariat Allah, itu kira-kira negeri apa coba? Jangan sampai Allah itu menimpakan azab, musibah, bencana, cobaan yang berat negeri yang seperti ini. Ya, ini kan semua kontemplasi merenung gitu. Ya, iman itu seperti ini. Sehingga kita setelah tahu bahwa kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah taat kepadaku. Berarti taat itu tentu nurut, tunduk. Menurut Imam Malik yang namanya ibadah, al-ibadah, iya, ta'atullah, taat kepada Allah. Ta'atullah wa khudu'ullah wal tizamu masyara'uhu minad din. Taat kepada Allah, nurut, tunduk, berpegang pada syariatnya. Ki oleh ki ora oleh, ngoten niku. Ki taat. Nah, orang yang beribadah itu taat kepada Allah dalam segenap aspek kehidupan. Ini kalau ditaati pasti tidak akan ada masalah. Nek dilanggar mesti ada masalah. Pasti. Sudah tahu bahwa khamr itu haram, nggak boleh. Kok minum? Masalah nggak kira-kira? Masalah. Ya, Nabi dulu pernah bercerita, suruh milih mana, ya, minum minuman keras atau membunuh atau berzina, gitu ya. Orang milih yang dianggap paling kecil. Kalau membunuh, wah kok mateni wong gitu. Kalau berzina, wah kok dosa besar. Akhirnya dia milih minum. Setelah minum apa yang dilakukan? Setelah minum dia membunuh orang, kemudian berzina. Nah ini kalau Islam dilaksanakan, orang yang minum itu diberikan sanksi. Berarti minum itu buruk. Walaupun bisa mendatangkan devisa, bisa mendatangkan pendapatan asli daerah, ada pajaknya. Di negeri kita ini ada 116 pabrik minuman keras legal loh. Coba, gimana coba? Allah melarang pada kita untuk melaksanakan riba. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dan dikatakan di dalam salah satu hadis, liribatis atun watis unababan. Riba itu ada 99 pintu dosa. Yang paling ringan atnaha ka'ayati rajulu bi ummihi. Yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya sendiri. Riba itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Itu pakai bunga. Kata Allah, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabatu syaitanu minal masi. Orang yang memakan riba itu tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Jadi orang berdiri itu nggak bisa tegak, limbung, goyang. Ini kalau kita ini hidup itu dibimbing dengan riba. Kalau pembangunan negeri ini itu dibangun dengan hutang pakai bunga, itu nggak akan stabil. Itu Allah mengatakan begitu. Hutang kita berapa kira-kira? Mong binten Bu, 8.500 triliun. Mungi berarti iso nambah mboten niku? Iso nambah. Karena apa? Belum ada iman yang tertancap di dalam diri. Orang wedi karo Gusti Allah. Orang yang beriman itu takut kepada Allah. Bahwa rezeki itu tidak dipengaruhi dengan cara yang haram itu tidak menambah rezeki, yang halal tidak mengurangi. Wonten mboten sing hati-hati banget ning yo sugih. Wonten mboten niku? Wonten. Yang menghalalkan segala cara. Ning sadurunge menikmati wis konangan sik. Wonten mboten sing model wonten? Nggih wonten. Berarti rezeki itu sudah tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dihisab dengan caranya, sabar-sabaran, kuat-kuatan. Sabar itu tidak ada batasnya. Nek ono batasnya itu jenenge sab. Aku wis sab, ngoten niku mawon kita. Wong sabar iki ono watese. Nah niku sab. Ya. Dereng sabar niku, Bu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Ini yang keempat, yang terakhir saya sampaikan. Setelah kita ini tahu bahwa hidup itu taat kepada Allah, berarti kita harus taat kepada syariatnya. Berarti harus belajar, harus ngaji.
hari ini yang belum mengaji, karena ada 55% kaum muslimin di negeri ini yang belum bisa baca Al-Quran. Jadi lebih dari separuh, mungkin betul 55%. Jadi belum ngaji. Ada yang bilang begini, wah ngaji niku angel. Laras mboten, ngaji niku angel mboten? Mudah atau sulit? Saged ngaos niku gampang napa angel? Oh gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel apa angel-angel gampang? Ya ini harus dikasih ilmu nih. Nanti silakan dibuka di dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh ini janji Allah loh ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami jadikan Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari. Sulit apa mudah? Kalau ada yang bilang sulit itu kira-kira sing bisi malaikat apa setan? Malaikat apa setan? Malaikat apa setan? Oh setan. Karena Al-Quran mengatakan begitu. Yang namanya awal mulai itu ya mendidi ya angel gitu mboten. Jenenge nek sepur niku Bu nek arep badhe bidal itu ya mau berangkat. Niku langsung banter nang alon-alon sik. Mobil niku nek mogok, nek nganggo nyurung. Niku biasanya alon-alon sik apa langsung banter? Ya alon-alon sik. Pelan dulu karena berat nih awal itu ya. Jadi batasan niku rada ilate sok kecetit ngoten nggih Bu nggih. Tapi kalau dilakoni terus lama-lama bisa. Dan orang yang terbata-bata baca Quran itu sulit. Itu dapat 2 pahala. 1 baca Al-Quran, 2 terbata-bata itu. Niku ngoten niku pahalane kathah niku. Jalani. Karena hidup kita itu cuma sebentar. Ya. Ditarget nggih sadurunge poso wis iso kabeh nggih. Amin. Jadi ini program ini gimana kita bisa mengamalkan Al-Quran mau moco ora iso. Ya. Kita ini nggak pernah kekurangan Al-Quran loh ya. Bandingkan dengan zaman kekhalifahan dulu. Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu sudah dibukukan, itu hanya ada 5 mushaf. Wilayah kekhilafahan yang sangat luas seluruh jazirah Arab sampai mendekati Eropa, itu cuma 5 mushaf loh. Umat Islam itu rajin baca Quran. Le maca pripun coba? Padahal mushafnya mung 5. Itu mereka menghafal. Lah kalau kita gimana? Lu kita itu loh. Quran ini ku 5 malahan wong siji. Ha pripun coba? Diitung alon-alon. Nek sing handphone kalih. Handphone sing siji ana Qur'ane, gitu. Sing siji ana Qur'ane. Isin duwe Qur'an sing cilik sing digawa-gawa. Ha wis 3 gitu. Di rumah punya tablet. Ha diisi Qur'an wis 4. Qur'ane sing gedhe sing dideleh lemari niku nggih wonten. Kira-kira wong siji wonten pinten Qur'ane? 5. Yo, dulu satu negara wilayah kekhilafan itu yang luasnya sangat lebih luas dari Indonesia. Itu 5 mushaf sak negara. Tapi masyarakatnya rajin baca Quran, mergane apal. Kita ini belum apa-apa. Saya sampaikan begini itu jadi perenungan bagi kita. Wis 5 Al-Quran nempel di tubuh kita, masih ngomong maca Quran angel niku lho Bu. Padahal niku nek diklik niku tuh suarane mboten niku. Wonten suarane iso ditirokke mboten. Iso ngomong angel. Nggih, iki tak seneni niki Pak. Sing ngomong angel. Sadurunge ditukani Gusti Allah tak seneni sik mboten napa-napa nggih. Nek ditukani Gusti Allah niku luwih repot niku. Repot niku saestu gitu. Nggih, baik nggih Bapak Ibu. Sahabat sekalian, tinggal 2 menit. Wonten sing nyuwun pirsa. Oh silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin Ustaz, menarik sekali apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Saya mengamati tentang warna orangnya dari hitam, merah, abu-abu, biru, putih. Yang terbaik dari putih. Artinya dari sekian warna itu yang paling baik putih. Akhirnya yang lain itu ada kekurangan. Dan sunatullah bahwa manusia itu mesti memiliki kekurangan. Kecuali para nabi dan rasul. Itu pun Kanjeng Nabi pernah ditegur beberapa kali oleh Allah karena melakukan sedikit kesalahan. Dan di dalam manusia sunatullah ada fujur, ada takwa, ada khauf, ada roja dan sebagainya. Dan saya yakin setiap orang itu mesti memiliki masalah, memiliki kekurangan,
pernah melakukan dosa, ada ujian yang macamnya banyak sekali. Yang perlu kami sampaikan bahwa tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Nah, untuk itu bagaimana Ustaz? Misalnya ada seorang yang terkena ujian dan sebagainya, kesalahan, dosa dan sebagainya. Itu ada yang kesalahan itu diambil hikmahnya, jadi dia itu semakin baik. Ada yang terpuruk karena kesalahannya. Jadi, itu. Ada yang karena yang bisa mengambil hikmah itu sebagaimana orang yang memanah, jadi mundur sedikit tapi langsung larinya jauh sekali. Akhirnya kesalahan sedikit itu nanti menjadikan hikmah, dia menjadi lebih baik lagi. Mohon giat-giat supaya siapa saja yang berbuat kesalahan itu nantinya jadi hikmah. Giat-giat bagaimana orang yang memiliki ujian, memiliki kesalahan itu nanti akhirnya bisa lebih baik, dan akhirnya tujuan kita adalah husnul khotimah. Bapak Situ Lasmo. Pak Pur ya. Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi beberapa poin ya, ini mohon diperhatikan. Ada orang yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Gimana? Saya termasuk yang tidak setuju. Pengalaman itu bukan guru yang terbaik. Karena banyak orang yang melakukan kesalahan dan pengalaman. Orang dari HP ini narkobawati. Ini agak nyebut sedikit nama nggak apa-apa ya. Roy Martin itu kebetulan belum beriman. Ya, itu narkobawati enggak itu? Iya, dia pengedar, dia minum, dia konsumsi. Tapi kemudian masuk penjara, terus bertobat, katanya begitu. Lantas kemudian dibawa-bawa kemana-mana untuk memberikan penyuluhan. Pada saat dia memberikan penyuluhan di salah satu tempat, nginep di hotel, itu konsumsi lagi, kecekel meleh niku. Pengalaman betul niku. Pengalaman, tapi tidak menjadi pelajaran buat dia. Jadi pengalaman bukan guru yang terbaik. Guru yang terbaik itu adalah iman dan ilmu sebenarnya. Itu guru yang terbaik. Nggak usah ngalami, tahu bahwa itu nggak boleh menurut Allah, kemudian kita takut tidak mengerjakan karena wajib. Itu dilarang oleh Allah, kita takut sehingga kita meninggalkan. Itu ya, takutnya itu seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu seperti itu. Itu harus begitu. Curang walaupun sedikit itu gitu loh. Misalnya kita jadi pedagang nyolong timbangan, mbok mung sakit lho ya. Wedi niku. Lagi mung 0,000000000 nganti ambekane mentek 1 kilo. Mesti banget niku. Ayo rapopo gitu ya. Tapi kalau ada iman, dia mengatakan sekecil apapun itu ya, timbangan nyolong niku, itu kalau di akhirat di neraka itu adalah siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan apa? Kerikil nih lho Bu. Deleh yang ngisor iki, kasihkan di bawah kaki, otak mendidih. Nah, gelem apa piye? Gak mau gitu. Kenapa? Guru yang terbaik itu iman. Tancapkan iman dulu. Wis ora usah tingak-tingok, tancapkan iman. Rasulullah itu menancapkan iman kepada satu negeri dan membangun sebuah peradaban yang besar yang bertahan lebih dari 1300 tahun. Itu dengan iman. Ngajak bangsa Arab untuk berpikir hidup untuk apa? Rasul tidak membawa sains dan teknologi. Rasul nggak bawa duit yang banyak, buatan. Dan bukan hanya berbekal akhlak Nabi. Karena Nabi akhlaknya itu mulia sejak kecil. Tapi begitu jadi Nabi, yang awalnya dikagumi jadi Al-Amin sebutannya, begitu jadi Nabi disebut Majnun kok coba. Gitu, kenapa tidak ada iman? Kenapa Nabi ingin membuat perubahan dalam peradaban, ingin melaksanakan syariat? Walaupun dia percaya secara individu, dia dimusuhi. Kenapa tidak ada iman? Maka kita harus tancapkan iman itu kepada setiap muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul itu berdakwah di tengah-tengah umat manusia yang pasti ada khilaf. Berarti apa yang dibawa Rasul itu pasti bisa dilaksanakan. Yang diajarkan oleh Rasul bukan hanya iman, tetapi juga membangun sistem kehidupan yang baik. Bukan hanya menjadi pemimpin yang baik, tapi sistem kehidupan yang baik. Sistem kehidupan yang baik itu ada aturannya. Maka masyarakat itu menjadi baik, menjadi masyarakat yang ahli tobat. Itu kalau ada 3 pilar. Pilar yang pertama, individunya harus beriman, bertakwa. Yang kedua, masyarakatnya harus peduli dengan masyarakat. Yang ketiga adalah negeri itu harus melaksanakan syariat. Ya. Negeri itu adalah sistem kehidupan seperti cetakan, non sewu. Cetakan itu bentuknya itu ditentukan oleh cetakannya.
Sistem itu akan mempengaruhi manusianya. Bapak Ibu nun sewu. Kalau jalan-jalan ke pasar, pasarnya becek reget ke sampai. Ini kira-kira kalau kita meludah di pasar sakit mboten? Pasar ini reget becek. Ada yang muntah juga. Wajar enggak? Karena pasarnya becek. Coba sekarang kalau belanja di mall yang bersih, yang kinclong, ayo. Itu sandalnya kira-kira kotor masuk ke situ enggak? Ada enggak yang meludah? Tidak. Sistem yang baik itu akan membentuk manusianya menjadi baik. Sistem yang baik itu sistem yang taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul, yaitu kembali ke syariatnya. Takut. Jadi kalau dia seorang pemimpin, dia akan mengatakan, saya harus melaksanakan perintah Allah. Yang dilarang oleh Allah harus saya tinggalkan. Harus ada iman. Kalau tidak ada iman, repot. Ngaten nggih? Itu jawaban singkatnya. Tapi kalau panjangnya ya insya Allah kita harus rutin gitu ya. Nah, materi akidah itu 4 kali pertemuan, itu baru pondasi, masih tambah kodo-kodar. Kodo-kodar itu ada 7 materi. Kodo-kodar, hidayah, dolalah, tawakal, rezeki, ajal, doa, jodoh. 7 kali pertemuan, itu baru pondasi. Itu belum masuk syariat. Orang bisa tergelincir karena rezeki, karena ajal. Ini gimana kita kuat? Bereskan pondasi dulu. Jangan ngomong syariat dulu. Kalau ngomong syariat itu melintir mengge. Wah, angel banget niku. Ini ngomong angel banget itu biasanya akidah ini dereng kiat ya. Jadi seperti itu ya, saya tidak bisa panjang-panjang. Oh, ada lagi? Boleh? Oh, iya boleh. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu sinten Ibu? Ibu Susi. Bu Susi Ya. ya. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa ada ini ya Ustadz pabrik minuman gitu ya, minuman keras, pabrik rokok gitu, yang itu salah satunya yaitu untuk menaikkan PAD. Tadi Ustadz menyampaikan itu ya. Sedangkan PAD itu kan untuk pendapatan untuk daerah, sedangkan itu digunakan salah satunya untuk gaji gitu, untuk gaji pegawai salah satunya. Nah itu bagaimana Ustadz, yang menerima gaji itu gimana, itu merupakan halal, haram, atau gimana menurut Ustadz? Ya. Yeah. Kedua Ustadz, tadi untuk masalah Al-Quran tadi, memang kita bacanya dari sedikit gitu ya, tidak harus semuanya langsung bisa. Dan saya terutama Ustadz ini alhamdulillah ya sedikit-sedikit dah bisa, tapi kita kan nggak memastikan bahwa bacaan saya itu benar karena nggak ada yang nggak ada yang nyimak gitu. Kita sendiri membaca sendiri gitu. Terus dan itu aja untuk alhamdulillah kita meskipun berapa sedikit rutin. Nah itu untuk membaca aja sudah angel gitu ya, untuk memaknainya itu loh Ustadz. Sedangkan kita belajar Al-Quran itu aja membaca sudah ini ya, sudah berusaha supaya kita ini bacaan kita diterima. Nah itu untuk memaknai itu, sedangkan bacanya aja masih ini ya, untuk apalagi untuk memaknai isi Al-Quran itu gimana menurut Ustadz, gimana? Terus Ustadz ada kan yang kita yang ketiga Bu ya, meninggal itu belum bisa baca Al-Quran, itu gimana Ustadz? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang PAD. Jadi begini, Allah itu akan menghisap transaksi kita, akad per akad muamalah. Jadi saya ingin memberikan jawaban dengan ilustrasi begini. Misalnya kita tinggal di wilayah, di tempat ada lokalisasi, Bapak Ibu pirsa ya, lokalisasi ya, prostitusi ya. Ada mbak-mbaknya di situ yang kerja dengan zina, dia dapat uang dari situ. Pertanyaannya, kalau saya jualan pisang goreng di situ, terus mbaknya itu beli pisang goreng dari uang itu, kira-kira uang saya halal nggak jualan pisang goreng? Padahal yang beli itu wanita yang dia dapat rezekinya haram. Saya ikut berdosa nggak? Ya, enggak. Jadi karena kita tidak berada di situ, kita tidak ada dalam akad itu. Maka dalam masalah riba itu
4 yang disebut. Akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syaidahi hum sawaun. Yang memakan riba, yang menyerahkan 2 orang saksi pencatatnya. Nah itu kena itu, hum sawaun, sama itu dosanya. Tapi kalau di luar itu ya enggak gitu. Kalau itu memang transaksinya yang tidak boleh. Tapi kalau ini sudah jadi apa namanya? Ya kecuali kalau PAD itu yang mungut. Nah, kalau yang mungut itu bisa. Tapi kalau misalnya, maaf ya, ini misalnya Pemda. Kemudian kan campur itu uangnya. Tapi pekerjaan yang kita lakukan itu benar, halal. Kita digaji dari itu. Ini namanya campur kan? Tapi pekerjaan kita halal, digaji dari situ. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada gandeng cenengnya dengan yang buruk tadi, al-wasilatu ilal harami haramun. Kalau apa yang kita lakukan itu bisa memastikan bahwa itu jadi terjadi. Misalnya yang bikin kebijakan, yang bikin kebijakan itu kena, gitu. Misalnya mengizinkan miras itu beredar, gitu ya, diproduksi di negeri kita banyak, dan itu pajaknya kan jadi pendapatan sebenarnya. Dan saya ingin memberikan cerita bagaimana sebuah aturan itu tidak dibingkai oleh iman. Yang bikin aturan itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan hanya ini sebenarnya, menjual negeri kita, kekayaan alam kita dari ujung ke ujung, Freeport, wah itu Masya Allah, itu dengan undang-undang Minerba yang awalnya itu tahun 2020 wis selesai rampung balik ke negeri kita, ternyata pasti diperpanjang coba. Ya ini kan Masya Allah, itu sepakat loh dewannya semua loh ya. Itu ada iman nggak kira-kira itu? Nah kalau dia yang bersepakat bertransaksi dia berdosa. Dia digaji untuk membuat peraturan yang itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berdosa. Jadi nggak boleh. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang baca Al-Quran. Allah itu akan memudahkan. Yakin nggak? Nah kita itu harus yakin. Yakin gitu. Bahwa kita bisa baca Al-Quran karena siapa yang membuat bisa? Allah. Tapi kalau kita tidak pernah nyari guru untuk bisa ngajari, ya nggak akan pernah bisa. Ini saya sampaikan begini. Ini rumus lagi nih. Kalau kita punya masalah itu, kita itu jangan cari solusi sendiri. Kalau kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Cari orang yang sudah tahu solusi. Nah, itu rumusnya begitu. Apapun lo ya. Jadi kalau kita cari sendiri repot. Kita lagi punya masalah dengan kesehatan. Wis tak coba tak ombani apa yo. Nah, itu malah repot nih, malah tambah parah nih. Cari dokter mana yang paling cespleng. Kan ngoten niku nggih. Wetenge loro, kalau wingi kula niku flu, tapi flu-nya agak berat sampai asam lambungnya naik. Itu cegukan itu leren-leren toh. Tik ngoten niku toh. Ah, sewengi ngoten niku terus tak yang ngeluh tadi. Sudah dikasih minum bla bla bla. Saya paginya itu siangnya ketemu dokter. Dok saya kok ngik ya gitu ya. Baru ngomong aja sudah ngik gitu. Oh ya. Ngomong ngeten iki. Terus resepnya ini kula betot ning apotek. Terus tak ombe iki langsung mari toh. Aku gampang banget jebule. Nah, karena saya ketemu dengan ahlinya. Kalau mau bangun rumah masjid seperti ini, itu jangan coba-coba, jangan bikin sendiri. Cari sing tukang bangunan sing pinter, sing gambar ke apik. Minta dia untuk ngurusi itu, langsung selesai. Begitu juga dalam masalah agama. Cari orang yang benar-benar bagus, jangan yang setengah-setengah. Berguru kepadanya. Ya, tapi kita jangan sampai menutup diri. Jadi kebenaran itu bisa dari banyak sumber, jangan fanatik. Oh, sing bener kelompokku dhewe ngoten mboten. Ilmu itu tersebar di mana-mana kok. Ya, orang mukmin itu akan mencari dan mencari, insya Allah nanti akan ketemu. Nanti Allah akan mudahkan. Jadi yang tadi dibilang sulit tadi, itu karena belum tahu aja. Nah, tadi udah dapat rumusnya toh. Ada nggak masalah yang berat? Tidak. Masalah ngoten niku mawon. Kalau dapat solusinya kan gampang gitu. Wah jebul iki ditirokke, ora mung dirungokke. Loh kalau baca Al-Quran itu masih ditirukan, karena memang Al-Quran sampai kepada kita melalui periwayatan itu sama dengan bacanya lo ya. Karena qiraatus sab'ah. Ada beberapa cara membaca, tidak hanya satu model. Pun niku mawon, jadi kita ini cari guru, terus rinau sing mempeng, jangan merasa puas dengan bisa baca Quran, harus tahu maknanya. Karena memang Al-Quran itu adalah solusi mu'alajah lil masyakiril haya. Gini aja gampangnya, ibu bapak kalau ada masalah apapun, tanya kepada guru, iki solusinya piye. Ngoten niku biasa ngoten niku mawon. Iki Al-Quran ini piye carane. Bukan kepada psikolog ya, bukan seorang ahli ekonom yang tidak paham Al-Quran. Cari ekonom yang ahli Al-Quran. Orang bisnis tapi ahli Al-Quran. Orang yang bisa ngobati tapi juga ahli Al-Quran. Jadi mereka tidak menghalalkan yang haram. Ya, dan semua itu bertahap. Ya,
Ini kalau mau ngaji ini ada 30 yang harus kita rubah supaya nasib kita berubah. Nah, itu dawa melih niku nggih. Merubah konsumsi, merubah referensi bacaan, merubah relasi koncone ya ganti, merubah frekuensi hubungan kita dengan Allah dan sebagainya. Banyak yang harus kita rubah, nanti kita akan berubah. Allah yang akan merubah kita, memudahkan kita jadi pinter Al-Quran karena kita memantaskan diri. Ya, hidayah itu karena kita usahakan, bukan ceblok dari langit tiba-tiba Allah beri hidayah, tapi kita jalan dulu. Kalau lampu mati, bawa mobil, lampu mati, depan gelap enggak? Gelap kan? Kalau dinyalakan lampunya bagaimana? Depan sana itu masih gelap. Tapi kalau kita cuma berhenti, kita enggak kemana-mana. Tapi kalau kita jalan, lama-lama yang depan itu terang-terangan sampai ke sana. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah, itu lakukan dulu. Nanti Allah akan buka hidayahnya. Tahu-tahu dibuka lagi, dimudahkan lagi. Loh, ini boleh gampang ya. Setelah kita ini rajin ngajinya orang mau maca Quran, orang mau ngaji kuping, terus ngapal ke barang, terus problem solving. Nah itu. Jadi supaya naik kelas, jangan ke situ-situ terus. Kalau cuma ke situ terus ikro terus lulus. Nah itu nanti nggak mudah-mudah itu. Padahal umur kita ini terbatas ya. Jangan sampai kita ini mati, kemudian kita ini belum mengenal Al-Quran, belum paham, belum mengamalkan. Padahal kewajibannya bukan hanya baca. Bukan hanya baca resep, tapi minum obat sampai mengamalkan, mendakwahkan. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari ini dan yang tidak hadir nanti disampaikan ilmunya menjadi penolong-penolong agama Allah. Ya, karena janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu sekalian dan meneguhkan kedudukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah kepada Al Ustadz Wahyu yang telah menyampaikan materinya. Jadi Bapak Ibu, dengan berakhirnya penyampaian materi hari ini, maka berakhir pula lah kajian kita pada Ahad pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Al Ustadz Wahyu dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, dari kami kurang lebih